Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Ramenose dengan NIM S1S1221141. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang Python. Yang sebelumnya itu saya tuh menjelaskan tentang dictionary Python. Nah, kali ini saya akan membahas tentang class atau objek Python. Jadi, oke, langsung saja saya akan mulai. Jadi di sini kita akan belajar tentang kelas atau objek Python. Nah, Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Hampir semua yang ada di Python adalah sebuah objek dan properti dan metodenya. Jadi kelas seperti konstruktor, objek, atau cetak biru untuk membuat objek. Misalnya di sini kita akan membuat kelas. Jadi untuk membuat kelas, kita kita akan gunakan kata kunci kelas. Misalnya di sini kita akan buat kelas bernama myClass dengan properti bernama X. Oke, mari kita akan coba. Oke, kita akan buka Visual Studio Code. Oke, di sini kita akan hapus dulu. Oke, baik. Di sini saya akan buat kelas. Oke, saya akan buat kelas. Lalu nama kelasnya misalnya mahasiswa. Oke, nanti kita akan masukkan X sama dengan 5. Oke, ini itu akan terbaca atau tidak? Pasti akan tidak terbaca karena belum ada namanya objeknya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus buat objek terlebih dahulu. Nanti sekarang itu kita akan bisa menggunakan kelas bernama myClass untuk membuat objek. Nah, contohnya itu kita akan buat objek bernama P1 dan cetak nilai X. Di sini kita akan menambahkan P, oke, P1 misalnya sama dengan mahasiswa itu tanda begini, tanda kurung. Lalu kita akan keluarkan perintah print P1 itu di titik dengan X seperti ini. Nah, kita akan coba lihat hasilnya adalah 5 sekali. Nanti hasilnya adalah 5. Nanti P1-nya itu adalah mahasiswa. Nanti di dalam mahasiswa ini akan keluar adalah 5. Oke, lanjut pada fungsi init. Jadi contoh di atas ini adalah kelas dan objek dalam bentuk paling sederhana. Ini contoh paling sederhananya dan tidak terlalu berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Jadi untuk memahami arti kelas, kita harus memahami fungsi bawaan yang namanya init. Jadi semua kelas itu memiliki fungsi disebut dengan init yang selalu dijalankan saat kelas dimulai. Jadi kita akan menggunakan fungsi init untuk menetapkan nilai pada properti objek atau operasi lain yang perlu dilakukan suatu saat objek dibuat. Nah, contohnya seperti buat kelas bernama person. Lalu kita akan gunakan fungsi init untuk menetapkan nilai nama dan usia. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Kita akan buat kelas person. Nanti ada namanya, terus umurnya. Oke, saya akan coba buat. Di sini saya akan buat kelas idle. Ya, kelas idle. Oke, lalu kita akan menggunakan definitive. Lalu kita akan menggunakan init. Ya, mana dia? Oke, init. Oke, lalu kita akan masukkan nama, terus ada self. Oke, self nama, terus ada umur. Oke, seperti ini. Baik, lanjut pada kita akan masukkan sebuah sebuah fungsi di mana self ini kita akan masukkan dengan age, lalu nanti akan masukkan dengan name, nanti akan sama dengan nama sama dengan nama. Oke, baik, lanjut pada yang berikutnya itu self titik misalnya itu umur itu sama dengan umur. Oke, seperti ini. Lalu nanti kita akan masukkan objeknya yaitu P1 itu sama dengan idle. Itu dimana idle itu misalnya namanya jangan
Mark. Oke, Mark itu umurnya apa? Umurnya Mark itu 25. Oke, seperti ini. Nanti kita akan print. Kita akan print P1 itu dengan name-nya. Lalu kita akan print berikutnya yaitu P2-nya dengan name-nya. Oke, seperti ini. Nanti yang akan keluar itu akan ada mark, lalu ada 25. Sorry, di sini harusnya nama. Baik, sudah jadi umur, nama, umur. Oke, sudah. Kita coba jalankan. Oke, di sini ada yang salah bagian mark-nya. Idol, terus dev inches self, sini self. Oke, kita coba jalankan. Nah, ya, misalnya, oh ya, yang akan keluar nanti adalah mark untuk namanya. Untuk umurnya sama, terus namanya juga sama. Oke, baik. Jadi catatannya itu fungsi init ini tuh untuk dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat objek baru. Oke, lanjut pada fungsi str. Jadi fungsi string ini atau mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Nah, jika fungsi string ini tidak disetel, maka representasi string objek akan dikembalikan. Nah, contohnya seperti representasi string suatu objek tanpa fungsi string. Nah, seperti ini. Oke, kita coba buat. Nah, jadi kita akan menggunakan representasi string suatu objek tanpa fungsi string. Nah, seperti ini. Nah, oke. Di sini kan tadi itu bagian kelas definition initnya itu. Di sini tadi saya typo, pada di sini tuh harusnya adalah P1, saya tulis P2. Kita akan coba ulang jalankan. Nah, jadi yang keluar itu adalah mark, lalu ada 25. Seperti itu. Oke, baik kita lanjut pada fungsi stringnya tadi. Jadi kalau misalnya kita tidak ingin menambahkan printnya itu kita tidak menggunakan objek tanpa fungsi string. Kita coba di sini. Oke, seperti ini. Kita tidak menggunakan fungsi stringnya. Kita coba jalankan. Nah, nanti yang keluar adalah seperti ini, error. Oke, baik. Jadi contoh berikutnya itu representasi string suatu objek dengan menggunakan fungsi string. Seperti ini. Seperti yang ini, kita akan coba di sini. Itu kita menggunakan representasi string. Oke, nah kita coba. Yaitu def. Oke, string. Lalu self. Oke, lalu titik 2. Lalu nanti kita akan menggunakan return. Lalu else. Lalu di sini ada self nama. Lalu ada kita menggunakan buka kurung lagi. Ada self umur. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelahnya kita akan memasukkan objeknya itu seperti tadi. Lalu kita akan print seperti ini. Nah, kita akan coba jalankan. Nanti yang akan keluar adalah mark 25. Seperti itu. Kalau misalnya di sini saya tidak pakai tanda kurung begini, kita coba lihat dulu. Apakah bisa jalan? Nah, jadi mark 25. Lalu kalau misalnya di sini saya kasih spasi. Nah, oh ya, nanti mark 25. Bisa kita tidak pakai tanda kurung, bisa kita pakai kurung. Seperti itu. Oke, lanjut pada metode objek. Jadi objek juga bisa berisi metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki objek tersebut. Nah, mari kita akan coba buat metode di dalam kelas person atau dalam kelas idle ini. Oke, di sini saya akan tambahkan function. Oke, sini terus my function. Oke, sebelumnya kita akan menambahkan di sini adalah my fun. Oke.
kita ajak dulu. Nanti di sini printnya, perintah yang keluar adalah halo, nama saya adalah self nama. Oke. Nanti yang adalah nama saya adalah siapa? Mark. Terus seperti itu. Terus my function person. Oke, idle. Oke, nah kita coba jalankan. Error line 9, line 11. Oh ya, di sini. Nah, coba hapus dulu ini. Coba jalankan. Line 11 modul. Oh iya, ini bukan print tapi P1. Kita jalankan. Nah, halo, nama saya Mark. Coba misal di sini jangan nama pakai umur. Seperti ini. Halo, nama saya 25. P1. Oh iya, tidak bisa. Oke, oke seperti itu. Oke, baik. Catatannya itu kita akan menggunakan catatannya itu parameter self ini adalah referensi ke instance kelas saat ini. Jadi dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Nah, contoh parameter diri yaitu parameter self adalah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Nah, itu tidak harus diberi nama self. Anda bisa menyebut apapun yang Anda suka. Tapi itu harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun dari kelas. Contohnya seperti ini, kata my silly object dan abc elif elif alif 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 self. Di sini kelas person, lalu ada def init my silly object name. Lalu kita akan coba my silly. Kita akan coba menggunakan kata my silly. Object. Oke. Di sini kita akan Ctrl C saja. Ya, di sini Ctrl V. Ctrl V. Oke, seperti ini. Kita akan coba jalankan. Ayo, di sini jangan lupa nama. Oke. Oke. Di sini kita pakai solve-nya itu adalah ABC. Oke, kita coba jalankan. Line 8. Ya. ABC-nya itu bukan nama. Nama itu kita bukan bikin self nama tapi ABC. Jangan lupa titiknya. Ini dihapus. Oke, seperti ini. Oh ya, salah. Di sini ABC. Jadi di sini bukan self tapi ABC. Oke. Seperti ini. Kita coba lanjutkan. Nah, jadi halo, nama saya adalah Mark. Oke, seperti itu. Lalu lanjut pada ubah properti objek. Jadi kita akan kita dapat mengubah properti pada objek seperti ini. Misalnya kita akan tetapkan usia P1 menjadi 40. P1 age dengan 40. Di sini kita P1. Oke, jadi di sini kita akan tambahkan P1 itu sama dengan egg 1.egg itu sama dengan 40. Oke. Nanti di sini kita akan isi. Nanti di sini kita akan mencetak P1 tekan print. Oke, seperti ini. Oke, mari kita akan coba jalankan. Nah, jadi yang akan keluar adalah 25.
Oke, di sini saya salah. Di sini bukan X tapi umur. Oke. 40. Nah, itu coba jalankan. Nah, jadi 40. Oke. Lanjut pada hapus properti objek. Jadi, Anda dapat menghapus properti pada objek dengan menggunakan del kata kunci. Seperti hapus properti X dari objek 1. Misalnya delete B1X. Nah, sini kita coba delete. Nah, nanti di sini pasti akan sepertinya akan error. Nah, ya, error. Oke, lanjut pada hapus objek. Jadi, kita dapat menghapus objek yang menggunakan delete kata kunci. Misalnya del P1 saja. Seperti ini. Oke, kita akan coba. Error. Kita coba lihat dulu. Oke, di sini yang salah itu di sini ada 7 terus di sini tuh P1 saja. Oke, coba jalankan. Delete P1 terus ini kita akan print P1. Nah, jadi tetap saja error. Oke, lanjut pada pernyataan lulus. Jadi, misalnya kita ingin kelas ini definisinya tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki kelas definisi tanpa konten. Jadi kita akan masukkan pas pernyataan untuk menghindari kesalahan tersebut. Jadi di sini kita akan masukkan pas. Oke, pas di sini. Nanti output yang akan keluar adalah kosong seperti ini. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Itu saja video yang dapat saya sampaikan tentang kelas dan objek. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.